Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afanin Hazimah dari Sastra Indonesia Angkatan 2021. Dan aku Aryuni Vera Putri dari Sastra Indonesia Angkatan 2021. Jadi pada video kali ini kami berkesempatan untuk mengulas sebuah buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Indonesia Dulu, Kini, dan Esok. Buku ini menjadi bahan diskusi kami untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan Indonesia. Buku Islam dan Kebudayaan Indonesia Dulu, Kini, dan Esok ini diterbitkan oleh Yayasan Festival Istiqlal pada tahun 1993. Kebudayaan Islam Indonesia dan masa lampau, tulisan para tokoh yang menuangkan isi dalam buku ini juga terdapat lebih dari 30 tokoh yang mengutarakan pendapatnya tentang kebudayaan Islam Indonesia, mulai dari estetika tradisi keislaman di Indonesia hingga keislaman di tengah era budaya global. Nah, pembahasan di buku ini kan banyak sekali Yun, dari 30 tokoh yang mengutarakan pendapat. Setelah kamu membaca buku ini, apakah ada hal menarik yang kamu dapatkan dari buku ini dan bagaimana pendapat kamu tentang buku ini? Jadi menurut aku nih ya, melalui buku ini aku jadi mendapat banyak pemahaman baru nih tentang hubungan Islam dan kebudayaan di Indonesia nih. Jadi salah satu faktornya itu karena buku ini merupakan kumpulan pendapat dan opini dari tokoh yang di bidang Islam dan kebudayaan seperti tulisan dari Ali Auda, Abdul Hadi WM, Endang Saifuddin, dan masih banyak lagi. Jadi mereka membahas tentang Islam dan kebudayaan dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga pengetahuan yang pembaca dapat juga jadi semakin luas nih. Jadi kalau dari kamu gimana pendapatnya? Kalau dari aku sendiri, aku udah tertarik banget dari judulnya Yun. Jadi judul buku ini kan Islam dan Kebudayaan di Indonesia Dulu, Kini, dan Esok. Dari situ kita bisa melihat bahwa Islam dan kebudayaan itu ternyata memang saling berkaitan. Bahkan di sini juga ditambahkan dulu, kini, dan esok. Berarti kita bisa mengindikasikan kalau ada sesuatu nih yang terjadi dari perkembangan Islam dan kebudayaan di Indonesia. Terus kalau kata tadi kamu bilang ada sudut pandang yang berbeda-beda, aku juga melihat hal tersebut dalam buku ini. Kalau kita bisa melihat di buku ini ada banyak pembahasan tentang ekspresi estetika Islam, bahkan sampai dibahas tentang tradisi serta inovasi keislaman di berbagai bidang dalam kehidupan. Juga kita bisa melihat dari ekonomi, politik, dan lain sebagainya gitu ya. Bener banget nih, tapi ternyata emang banyak banget ya hal yang menarik di dalam buku ini. Jadi khususnya tentang kesusastraan dan kebudayaan Indonesia Islam. Tapi karena video ini ditujukan untuk mata kuliah kami, yaitu Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan Indonesia, maka yang jadi fokus pembahasan kami itu hanya pada bab 1 dan bab 2 saja. Bener banget Yun. Dan kenapa kita ngambil bab 1 dan bab 2? Karena kita lihat dari pembahasan di bab 1. Bab 1 itu banyak pembahasan mengenai estetika Islam dan permasalahan kesenian masa kini. Dan kita bisa melihat bahwa kesenian juga bagian dari kebudayaan kan. Lalu ada di bab 2 membahas tentang ekspresi estetik Islam di Indonesia. Nah, tulisan-tulisan di bab 1 dan bab 2 ini menurut kita cocok ya Yun untuk bisa kita bawa atau bisa kita kaitkan dengan pembelajaran Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan di Indonesia. Dari kedua bab ini Yun, apa hal yang menarik bagi kamu gitu? Jadi kalau kamu ingat ya nih, di dalam pembahasan bab 1 nih ada pembahasan dari pendapat tokoh Ali Auda. Jadi di situ tuh mengenai patung dan bayi yang pernah dilukiskan oleh Pictol gitu. Nah, jadi peninggalan sejarah ini nih peninggalan dari sejarah kebudayaan Yunani nih yang sangat indah dan terkenal karena nilai seninya yang tinggi dan hanya ada satu-satunya di dunia. Kesenian ini berbentuk patung. Jadi peristiwanya, patung tersebut berada di dalam sebuah ruangan bersama bayi yang masih hidup. Nah, di tempat tersebut terjadi kebakaran. Namun yang dapat diselamatkan tuh hanya satu nih dari keduanya. Karena di sana terdapat peserta-peserta dari orang-orang yang terhebat, orang-orang yang terhormat, kaum cendekiawan dan orang-orang yang berkedudukan tinggi, maka pendapat dari mereka tuh sepakat untuk memilih patung yang harus diselamatkan. Kenapa gitu? Alasannya karena bayi tuh dapat lahir jutaan jumlahnya, tapi kalau patung sebagai sebuah karya kebudayaan nggak mungkin ada gantinya nih. Oke, nah dari pembahasan yang kamu ambil nih,
tentang patung sebagai kebudayaan itu dan seorang bayi manusia, jadi siapa yang harus diselamatkan gitu. Kayak menurut aku di sini kita bisa melihat bagaimana posisi keterkaitan ya antara Islam dan kebudayaan. Di buku itu aku juga melihat nih di bagian tulisan yang kamu baca itu ada pendapat yang mungkin bisa kita jadikan pegangan ya untuk melihat hal ini gitu. Kalau Islam itu tidak bisa termasuk ke dalam kebudayaan, ya alasannya karena Islam itu adalah agama ciptaan Tuhan, kebudayaan adalah ciptaan manusia dari ciptaan Tuhan yang udah ada. Cuma memang kita tidak bisa memungkiri bahwa agama dan kebudayaan itu saling berkaitan, tapi bukan berarti bisa dicampur adukan gitu Yun. Benar-benar banget, tapi di dalam Islam juga disebutkan bahwa pemujaan berlebihan terhadap karya-karya seni sama aja kayak dengan kita mengingkari bimbingan Allah dan tujuan yang menciptakan manusia. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi seni, hati nurani kita tuh akan bicara sesuai dengan keimanan kita dan cenderung tidak akan mendustai kata hatinya itu. Maka kalau kita seperti itu ya kita akan menjadi seorang yang munafik. Tapi kalau dari kamu gimana nih? Kalau dari aku, tadi kamu udah mengangkat dari sisi kebudayaan ya, karena di buku ini tidak hanya tentang kebudayaan juga, tapi ada sisi kesusastraan nih yang aku temukan. Aku ambil dari tulisan Abdul Hadi WM yang membahas tentang sastra transendental dan kecenderungan sofistik. Ini kan pembahasan juga ya dari mata kuliah kita. Nah, di dalam buku ini dijelaskan dengan cukup mendetail ya, kalau kecenderungan sofistik ini menurut Abdul Hadi WM muncul sejak tahun 1970-an. Hal tersebut ditandai dengan munculnya karya-karya dari beberapa sastrawan yang menampilkan kecenderungan sofistik tersebut di dalam karyanya, seperti sastrawan Denarto, Kunto Wijoyo, Sutarji Kalzum Bahri, Taufik Ismail, dan M.H. Ainun Najib, dan masih banyak lagi sastrawan yang disebutkan. Bener banget nih, aku juga baca tuh di buku ini tuh kalau karya-karya yang cenderung sofistik itu ada dari karyanya Denarto yaitu Gottlob dan Adam Makrifat. Terus belum lagi dari karyanya Kunto Wijoyo yaitu kumpulan puisi suluk Awang Ulung gitu nih. Benar-benar, itu juga beberapa contoh yang disebutkan Abdul Hadi WM dalam tulisannya kalau karya-karya tersebut memiliki kecenderungan sofistik. Nah, selain itu Abdul Hadi WM juga menyebutkan kalau kecenderungan sofistik inilah yang kemudian disebut dengan sastra transendental. Pendapat ini juga sebenarnya udah dikemukakan loh oleh sastrawan lainnya seperti Kunto Wijoyo dan beberapa penulis lain. Selain itu, Abdul Hadi WM juga menuliskan dan menyebutkan kalau aspek sastra transendental itu bisa dilihat berdasarkan karya sastrawan sofistik lainnya gitu. Dan menurutku dari tulisan-tulisan Abdul Hadi WM bisa disimpulkan kalau beliau setuju kalau sastra transendental ini bisa tergambarkan dalam karya sastra dengan adanya perjalanan kerohanian melalui cerita-cerita tokoh di dalam karya tersebut. Nah, tadi kan kita udah membahas apa nih hal menarik dari menurut kita di kedua bab ini. Tapi kita juga dari hal itu kita juga bisa tahu kalau sebenarnya buku ini menjadi salah satu referensi yang cocok ya kalau kita membahas tentang Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan Indonesia. Kalau menurut kamu Yun, pembahasan lain dalam buku ini yang juga cocok untuk kita bawa ke dalam mata kuliah Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan Indonesia itu apa lagi? Ada dari bab 2 nih, pembahasan mengenai estetika Islam dan permasalahan masa kini yang tadi kita bahas itu terdapat dalam bab 2 nih. Selain itu juga ada pembahasan estetika Islam dan kaidah Islami tentang seni nih. Jadi kalau ngomongin perihal estetika Islam dan permasalahan masa kini yang merupakan tulisan dari Syubah Asahni ini. Iya, poin penting yang aku dapatkan di sini tuh adalah pokok-pokok pikiran tentang keindahan estetika Islam itu sendiri. Jadi diantaranya mengingat dan mengabdi kepada Allah adalah kebahagiaan yang tiada taranya, hakikat dunia adalah ketiadaan, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi pokok-pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari pemahaman amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi disitulah kesenian dari estetika Islam itu sendiri nih. Terus ada juga hal yang paling penting ada di bab 3. Itu tuh mengenai sastra transendental dan kecenderungan sofistik kepengarangan di Indonesia yang pernah jadi pembahasan di kelas dan tadi juga kamu sempat bahas ya di atas.
Jadi kalau menurut kamu gimana tuh kurang lebihnya membahas tentang bab 3 ini? Oke, benar sih tadi aku juga udah menyinggung ya ke hal yang menarik bagi aku tuh sastra transendental dan beneran menarik nih menurut aku. Dan di buku ini juga pembahasan tentang sastra transendental dan kecenderungan sofistik seperti yang aku udah jelaskan sedikit di awal, kalau Abdul Hadi WM itu banyak menjelaskan dengan menjabarkan sisi transendental dan kecenderungan sofistik dari beberapa karya sastrawan. Tadi kan kita udah menyebutkan ada contoh karya sastra dari Kunto Wijoyo ya. Nah, di sini juga Abdul Hadi WM banyak menjabarkan karya sastra dari Kunto Wijoyo itu sendiri sebagai contoh dari sastra transendental. Contohnya ini aku menemukan contoh yang dijabarkan yaitu Khotbah di Atas Bukit. Ini sebuah novel dari Kunto Wijoyo. Nah, transendental dalam novel ini tuh ditemukan dari dialog-dialog yang ada dalam novel. Itu banyak renungan tentang metafisik ketasawufan. Tasawuf ini kan masuk ke sufi ya, sofistik gitu ya, sifatnya sofistik. Bagaimana Kunto Wijoyo sebagai pengarang mengkritik hedonisme material, jadi kayak sifat hedon dari masyarakat sekitar. Lalu Kunto Wijoyo mengaitkan hal tersebut dengan hal-hal spiritual masyarakat Islam di Jawa tapi secara simbolik. Nah, dari hal ini aku melihat bahwa beberapa karya dari sastrawan itu umumnya diangkat secara simbolik ya, tentang transendental atau tentang sofistiknya itu secara simbolik. Dari apa yang aku sebutkan tadi, aku bisa menyimpulkan menurutku kalau dari tulisan Abdul Hadi WM, kecenderungan sofistik itu biasanya bersifat simbolik dan menyiratkan perjalanan spiritual yang dialami oleh tokoh. Itu sih yang menurut aku kita bisa menjadikan ini sebagai referensi ya dari buku ini untuk mata kuliah kita. Seperti yang kamu tadi udah sampaikan juga tentang estetika Islam juga di sini juga disebut dengan sastra transendental gitu sih. Benar. Emang buku ini tuh banyak banget ya kayak pemahaman yang kita dapat gitu. Jadi dari yang sebelumnya kita sendiri tuh nggak tahu nih Islam dan kebudayaan tuh berkaitan, tapi setelah membaca buku ini tuh jadi kayak ternyata tuh Islam dan kebudayaan tuh ya nggak lepas dari nggak saling lepas gitu, jadi berkaitan gitu. Benar. Aku setuju banget apa yang kamu sampaikan tadi. Jadi balik lagi, setelah membaca buku ini kita sangat merekomendasikan untuk teman-teman kalau misalnya baik mengikuti mata kuliah Islam dalam Sastra Kebudayaan Indonesia ataupun ingin tahu ya, cuma sekadar ingin tahu tentang kaitannya antara Islam dan kebudayaan. Buku ini bisa menjadi bahan bacaan penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Benar banget. Jadi kita udah membahas dan mengulas nih seputar isi buku ini. Jadi khususnya tentang Islam dan Islam dalam kesusastraan dan kebudayaan di Indonesia. Jadi satu kata dong nih buat buku ini. Aduh, satu kata ya. Satu kata buat buku ini adalah jendela. Nah, kalau kamu Yun, apa satu kata buat buku ini? Kalau aku cinta. Oke, jendela dan cinta. Oke teman-teman, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari pembahasan kami selama di video ini dan perkataan yang salah, baik kami sengaja maupun tidak disengaja. Karena kami yakin bahwa belajar tidak pernah ada ujungnya. Jadi kalau ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar ya. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.